flying wheel pliers atau tahanan kopling universal yang biasanya orang nyebutnya tahanan CVT. Di sini udah ada 5 brand yang berbeda, 1 no brand dan 2 lagi produk dari Grip-On. Nah, daripada nanti kalian pusing, gue bakal singkirin dulu nih mereknya biar kita enak bahasnya. Nah, ketujuh, penahan ini punya fungsi yang sama buat nahan bagian kipas, puli atau mangkuk CVT saat bongkar maupun pasang. Tapi, kenapa sih harus pakai produk ini? Oke deh, gak apa-apa kalau buat lepas kalian boleh pakai impact biar cepat. Gak apa-apa banget, gue setuju. Tapi, kalau mau pasang, mendingan jangan pakai impact, tapi pakai produk ini. Kenapa sih gak boleh pakai impact? Karena kalian itu gak bisa ngatur berapa torsi kekencangan dari si impactnya. Yang ada malah nanti si dratnya halus, botak, nanti gak bisa dibuka lama-kelamaan. Kan jadinya sayang banget. Makanya gue kenalin produk ini ke kalian secara langsung. Dan apa bedanya merek lain dengan merek Grip-On? Sini gue kasih penjelasan ke kalian secara detail. Hal kecil ini berpengaruh banget buat berjenjang lama lah menggunakan produk ini. Kita bakal bahas yang merek A dulu, kita bandingin. Oke, ini yang pertama adalah dari segi finishing. Dari segi finishing ujungnya ada ini tidak rapi ya, kalian bisa lihat. Ini kan ada 2 pin ya, yang besar sama yang kecil. Nah, pin yang dari si merek A itu tidak konsisten, jadi kepanjangan sama kependekan juga. Terus, kalau merek Grip-On itu dari segi lasnya dia rapi, dia masih memberikan jarak clearance di saat nanti dipasangin ke lubangnya. Dia masih bisa full untuk masuk. Sedangkan kalau yang ini dari si merek A, silasnya ini menurut gue agak-agak berantakan gitu. Terus dia tidak memberikan jarak clearance nanti. Kemungkinan malahan bisa jadi gak full masuk gitu. Dari segi finishing selanjutnya adalah masih ada rongga di bagian double bajanya. Nanti kalau misalkan masukkan air di dalamnya karatan, lama-kelamaan jadinya gak awet, gak kokoh gitu. Sedangkan dari produk Grip-On yang gue kasih tahu, salah satu finishing terbaik yang menurut gue ini bagus produk adalah finishing itu rapat banget. Dia tidak memberikan ruang buat lubang-lubang atau rongga-rongga masuk ke sini tuh dari alis segala macam. Dia nggak memberikan itu. Terus dari Grip-On dia udah ada pengunci dratnya kunci L. Jadi kalau misalkan kalian kesulitan atau keberatan, kesusahan juga, kalian bisa pakai alat bantu kunci L. Enak banget. Dan si kartelnya dia rata ya dari Grip-On. Dia nggak terlalu kekasaran, nggak ketebalan. Dari Grip-On ini enak banget dipegang ya. Karena pertama ketika kalian butuh pipa penghubung untuk lebih ngepanjangin lagi biar ngebantu jadi tahanan tumpuannya, itu dia nggak licin, nggak banyak-banyak gerak juga dan langsung ngekunci di bagian bawahnya. Sedangkan kalau yang ini tuh masih agak licin gitu, beda dengan produk Grip-On. Dia masih licin banget. Gue takutnya masih ada gerak-gerak gitu, nggak mengunci. Terus ditambah lagi kalau yang tadi kan si kunci dratnya yang Grip-On itu dari kunci L, ini belum ada ya. Selanjutnya merek B. Oke, yang merek B itu yang bikin gue notice paling utama adalah dari si pinnya yang sangat berbeda banget. Ini jadi nggak konsisten. Terus lagi-lagi sama kayak yang A, dari finishing double bajanya itu masih ada rongga. Oke, selanjutnya ini juga belum ada kunci drat buat L, maksudnya kunci L. Di sini masih manual ya si ininya ini. Beda dengan si Grip-On masih manual kalau yang merek B. Terus dari segi tekstur kartelnya, gue ini masih kurang banget dibanding yang Grip-On karena kalau yang tadi kan Grip-On itu lebih kasar, lebih membantu banget. Kalau ini tuh masih kurang. Jadinya gue takutnya licin segala macam, jadinya bahaya gitu. Selanjutnya adalah yang merek C. Yang bikin gue salfok banget, bukan salfok, yang bikin gue ngeh sama produk ini adalah tekstur kartelnya. Tekstur kartelnya ini nyaru ya sama si holdernya. Kalau pakai pipa ya besar kemungkinan dia jadinya licin, gerak-gerak gitu, kurang enak gitu. Terus kunci dratnya belum ada desain kunci L. Lagi-lagi gue menemukan finishing desain di double bagiannya itu masih ada rongga. Karena yang tadi gue bahas ini sangat-sangat gue tidak rekomendasi banget. Terus bagian pin besarnya lagi-lagi kunci di bagian pin lasnya itu gak rapi lasannya, kurang banget, malah tidak ada jarak clearance antara buat nanti dimasukin ke lubang itu. Jadinya gue takutnya sama kayak yang A, B mereknya itu nggak full. Dan pin yang kecil itu kelihatan jelas gak sih sama kalian perbedaannya? Yang depan ini pendek banget terus agak besar. Kalau yang ini tuh kecil bentuk lebarnya dan kepanjangan. Jadi dia itu nggak konsisten untuk ukuran pin kecilnya. Sangat disayangkan banget. Selanjutnya
Yang D, oke, yang pertama gue notice itu dari kartelnya sama kayak B, dia licin-licin gitu, jadi kurang. Terus belum ada kunci L-nya ya. Terus si bagian finishingnya dia sama kayak produk lain, itu nggak terlalu rapat, masih ada rongga. Lagi-lagi juga penyakitnya juga sama ya, si bagian lasnya kurang rapih, terus jadinya tidak full of works buat si produk ini. Terus si pin kecilnya ini adalah salah satu pembeda yang sangat beda banget, yaitu adalah ini ada kayak tumpul gitu kan. Kalau dari grip on ya udah dia langsung mematahkan, ya udah set segini gitu, nggak ada tambahan lagi. Dan ini tuh berpengaruh ya, gue takutnya ketika ini dimasukin ini ngunci, malah nanti di dalamnya tuh kayak oblak gitu di bagian si lubang si kipas sampul pulinya, jadi kayak kurang memaksimalkan lah hasil kerja. Oke, terus dari segi bahan ini beda banget, yang bisa lihat sendiri beda. Dari finishing ininya pun kayak masih, gue nggak tahu, kayaknya memang dari pabrikannya seperti ini. Dari segi pemotongannya masih kayak kasar gitu. Lanjut yang E ini gue langsung dengan mata telanjang gue melihatnya sama kayak C. Dia kartelnya itu nyaru banget. Ini lebih parah dibanding yang C ya. Nih kalian bisa lihat. Kalau yang C masih mending lah. Kalau ini yang E itu nggak ada sama sekali. Kayak bener-bener nyaru aja. Jadi kalau kalian pas pegang kayak gini udah langsung licin aja. Pas dipegang kayak gini langsung licin aja yang E. Kalau pakai pipa bantuan udah jelas lah apa yang terjadi gitu, gerak-gerak. Oh, perbedaannya. Kan bisa lihat ini perbedaannya sangat lumayan jauh. Dratnya juga lebih unggul punya grip on. Terus finishingnya ini lebih parah dibanding merek lain. Dia lebih terbuka, lebih banyak rongganya. Jadi ya bisa kalian langsung nilai sendiri kalau kemasukan air pasti akan apa gitu ya. Terus dari segi pinnya sama kayak yang C, dia nggak rapi ya dari segi pinnya, nggak konsisten, panjang pendekan, terus kayak bengkok gitu loh kalau kalian perhatiin nih. Dan ini tuh ngaruh loh proses kalian bongkar pasang. Terus dari segi finishing ininya juga sama kayak D ya. Dia kayak niat gitu, gua nggak tahu ya. Apakah mungkin ini memang lagi sial aja atau gimana, gue nggak tahu. Yang penting gue membeberkan faktanya tentang merek A sampai E dengan produk dari Grip On. Oke, secara keseluruhan ya sebenarnya 5 produk ini tuh punya fitur yang sama buat nahan CVT. Tapi kan tadi gue udah bilang kan, ini tuh bukaannya 10 sampai 11 cm, terus panjangnya hanya 29,5 cm. Dan ini tuh buat motor kayak motor Beat, Mio atau sejenis motor-motor kayak gitulah. Sedangkan kalau buat motor NMAX, terus PCX, Lexi, Aerox, pokoknya kipas dengan CVT yang lebih besar, gue saranin pakai yang ini. Nah, ini adalah jadi penahan CVT. Item number di grip on-nya itu 19209. Ini dia panjang produknya itu 33,5 cm. Terus punya bukaan dengan maksimal 25 cm. Dia itu lebih gede, lebih lebar dibanding dengan produk ini. Nah, kalau produk ini itu batasannya bisa kalian lihat sendiri ya, batasannya dia gede banget, makanya kenapa ada batasnya gede juga. Kalau ini bener-bener kayak langsung kebuka lebar, terus batasannya juga cuma segini doang. Di bagian si drat penguncinya dia juga udah ada desain kunci L sama kayak yang ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi kesulitan atau keberatan, itu kalian bisa pakai alat bantu kunci L-nya. Dan si bagian dratnya pun lebih panjang ya dibanding dengan yang ini. Kenapa lebih panjang? Karena ya itu menyesuaikan dengan lebarnya si bukaan dari ini nih. Kenapa sih harus pakai produk ini? Kan tadi gue udah bilang juga kalau motor NMAX, PCX, Aerox, gue rekomendasiin pakai produk ini karena si kipas dari NMAX itu kan ukurannya diameternya 18 cm. Jangan kalau yang ini itu tadi maksimalnya sampai 11 cm. Justru ini tuh lebih efisien dibanding yang ini. Kenapa? Karena ini bisa 2 in 1, lebih universal lagi. Bisa dari ukuran yang 10 sampai dengan maksimal 25 cm. Ditambah kalau yang ini besi bajanya itu single ya. Tuh. Single. Kalau ini kan double karena dia megang tumpuannya. Jadi beda, ini lebih efisien dibanding yang ini. Yang menjadi pembedanya antara produk ini sama ini adalah dari segi rib angle-nya. Kalau yang ini ya 109 itu rib angle-nya udah paten, udah mati gitu, jadi gak bisa dibongkar-bongkar gitu. Tuh. Nah, kalau yang besar yang 209 itu dia kebaut. Jadi kalian bisa buka ini. Sesimpel itu dan seefisien itu. Apakah kalian masih bingung? Ya udah, gue langsung aja kasih lihat tutorial cara pasang langsung pakai produk ini, dan gue juga kasih bukti seberapa kuat sih produk Grip On dengan merek lain. Langsung aja kita eksekusi. Oke, sekarang kita coba yang merek A ya. A ini Ya, merek A nih. kalau A
seperti ini. Nah, dia agak seret nih kalau yang aneh. Jadi kurang ya. Ya, Dibukanya susah. susah. Dibukanya agak seret ya. Ya. Oke. Terus dari segi kekuatannya? Dari segi kekuatannya juga agak lumayan kurang nih. Baru masuk sedikit aja udah ada lecet-lecet nih. Di sininya nih. Oke. Dari bahannya mungkin karena kurang bagus atau kurang apa nggak tahu juga sih ini. Tapi yang jelas ini kurang bagus lah ya. Oke. Ini lanjut. merek yang B ya. Yang B juga lumayan enteng untuk bukanya, nggak seret. Seperti ini. Oke. Kekurangannya sih ada satu sini ya, terlalu panjang ya. Untuk masuknya ini dia nggak bisa full. Ini yang kadang-kadang bisa bikin lecet ataupun patah di sini kalau nggak full. Ini terlalu panjang aja. Jadi nggak pas ya? Iya, jadi goyang. Nggak enak lah untuk dipegangnya juga nggak enak. Posisinya nggak enak. Jadi dia terlalu goyang banget. Ini merek C. Oke, merek C. Ya. Yang C juga agak seret. Coba langsung di ini hasilnya. Kalau untuk ininya sih sama aja. Sama ya, karena kan si pinit pun nggak rata kan. Sama aja ini. Bisa kelihatan dia nggak rata ya si pinnya yang C. Hasilnya sama, langsung ke yang D. Kalau yang D juga lebih halus, tapi seret juga sih. Seret juga. Oke. Seret. Dan ininya juga dari sininya juga kurang rata, kurang halus, kelihatan banget. Kayak ngasal gitu ya? Kayak asal ya, ngelasnya juga kayak asal aja, kayak nempel doang. Ini kalau untuk kerja kerasnya ini nggak bisa, ini pasti patah, ini copot kalau nggak. Oke. Coba langsung dieksekusi. Kalau ininya sih lumayan. Lumayan ya? Lumayan, nggak terlalu gerak, pas pinnya. Pas pinnya, oke. Tapi kekurangannya memang dari si finishingnya ya? Finishingnya kurang rapi, terus agak kasar juga. Oke. Ini merek E ya? Iya, itu merek E. Coba langsung dibuka. Ya. Sama ya, keras juga. Sama, keras. Terus Oke. ininya masih ada longgar ini. Nah, kalau longgar kayak gitu Nah, justru ini nanti copot ini. Goyang nantinya lama-lama. Kalau masuknya sih masuk pasti. Maksudnya pas ya? Pas masih, tapi kalau untuk kekuatannya agak kurang bagus karena ininya lasannya juga finishingnya kurang bagus. Sekarang kita bandingin sama produk grip on. Coba Bang. Dari bahannya pun beda. Ya. Bahannya pun beda, ini lebih bagus bahannya. Nah, coba dibuka, enak gak, nyaman gak? Enak banget. Langsung dibukanya ya? Enak banget, nggak goyang, terus finishingnya halus. Dari sini halus banget finishingnya. Langsung. Nah, untuk masuknya juga enak. Pokoknya bertenaga banget deh, kuat. Tenaga kuat, tahan. Nahannya. Nah, ya kalau grip on lebih bertenaga, lebih enak. Nah, langsung ya. Jadi dia nggak jatuh, lebih kokoh. Nah, setelah kita coba pakai produk merek lain dan produk grip on dengan number itemnya 19109, sekarang kita coba pakai produk grip on dengan number itemnya 19209. Sekarang kita kencengin merpuli belakang, kita pakai alat ini ya, dengan ukuran 49 Nm. Kalau pakai alat ini, kalian bisa cek torsinya, sedangkan di torsi ini harus di 49 Nm, sesuai dengan pabrikannya. Sekarang kita setel dulu ukurannya, ini udah di angka 42. Nah, kita balikin ke angka 0 dulu di angka 42-nya. Habis itu kita setel, dan ini udah di garis 0, artinya udah di 42 Nm. Terus, tinggal kita tambahin lagi sampai 49 Nm. Garis yang ini harus lurus ke garis yang atas ya. Jangan lupa kencengin bagian bawah ini. Sekarang kita pasang kunci torsinya di ukuran 24. Baru deh kita pasang produk ini di sini sebagai penahannya.
Jangan lupa kencengin biar kekunci dan gak gerak-gerak. Baru kita sikat pakai kunci torsi 49 Nm. Kencengin sampai kedengeran suara ceklek kayak gini. Artinya udah mencapai di 49 Nm. Kalian bisa lihat sendiri, tahanan ini udah kokoh, kalian juga nggak perlu lagi sambungan pipa. Nah, sekarang kita kencengin bagian puli depan. Kalau di kunci torsi, kita setel di angka 59 Nm. Dikendorin dulu ya ininya. Habis itu kita cari angka yang paling dekat. Nah, di sini ada di angka 56. Terus kita ubah jadi angka 0. Habis itu tambahin angka 3. Sampai jadi di ukuran 59 Nm. Habis itu jangan lupa langsung kunci. Untuk puli kecil bisa sih pakai produk yang kecil, tapi kita harus tetap sambungin pipa karena kurang panjang jadinya nggak nyaman. Di tipe terbaru grip-on kita bisa langsung pakai tanpa pipa dan nahannya juga jauh lebih kuat dan lebih aman. Udah deh ya, langsung aja kita kencangin nih. Kalau udah kedengaran suara ceklek kayak gini, artinya udah mencapai di angka torsi 59 Nm. Tahanannya juga kuat dan kokoh. Barusan kalian udah lihat kan produk grip-on yang udah dieksekusi pakai motor Mio karena diameter kipasnya kecil. Sekarang kita coba di motor NMAX yang punya kipas puli diameter di ukuran 18 cm. Pakai produk grip-on 19209. Buat yang bingung, gimana sih cara nentuin torsinya? Berapa sih ukuran torsinya? Tenang aja guys, ukuran torsi di motor NMAX sama motornya itu nggak beda kok. Ukuran sama di ukuran torsi 59 Nm. Jadi kalian nggak perlu lagi setel ulang torsinya. Oke, barusan kita udah lihat perbandingan merek lain dengan dua produk merek grip-on. Terus dari desain finishingnya juga lebih unggul dan khususnya kekuatan produknya ya itu lebih unggul juga. Saran dari gue biar bisa sekalian libas tahan kipasan yang besar maupun kecil, mending pakainya yang ini yang 19209. Jadi yang tadi gue udah bilang, torsi itu penting banget dalam pengencangan mur. Salah satunya mur CVT, baik depan maupun belakang. Tujuannya buat nahan putaran dan getaran dari si kruk asnya. Terus kalau kurang kekencangan gimana? Yang ada itu kipas bisa copot yang nantinya bakal ngantem part lainnya. Kalau yang belum pernah, kalian pasti gak akan percaya. Kalau udah kejadian baru deh kerasa. Terus kalau kekencangan gimana? Ya udah pasti drag kruk asnya itu bakalan kemakan. Lama-lama gak bisa dipasang lagi murnya. Dan yang rusak itu di drag kruk asnya. Jadi pilihannya mau ngakalin dart cork as atau ganti cork as. Daripada sampai kayak gitu, mendingan langsung dicegah sesuai dengan standarnya. Kalau menurut kalian gimana?